Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang tugasnya untuk membuat mapping di Google Earth dan di AutoCAD dengan lokasi Palm Springs Regency. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faudaya dengan NNP 222450056 beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan dari kelas 2 di Telkom B dari NRP 222450055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faudaya yang saat ini akan memperlihatkan bagaimana caranya kita mapping di Google Earth Pro. Dan langsung saja kita sudah berada di aplikasi yaitu Google Earth Pro. Untuk pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membuat file folder, yaitu klik kanan di My Place, kemudian folder. Karena tadi saya sempat udah buat, sebenarnya bisa di My Place, cuma karena untuk yang kedua ini saya klik kanannya di temporary place. Oke, kita pencet folder, lalu kita namai. Kebetulan saya bagi nama areanya itu Palm Springs Regency. Ini adalah lokasi yang akan kita lakukan mapping. Kemudian kita oke. Setelah itu yang perlu kita lakukan ialah membuat poligon untuk membuat area di sekitar sini untuk yang kita lakukan mappingnya, teman-teman. Jadi kita cari yang namanya add polygon. Nah, di sini ada polygon. Oke. Kita nggak usah beri nama. Untuk warnanya kita pakai warna merah untuk garisnya, lalu untuk areanya kita beri warna biru. Setelah itu yang warna biru ini tadi ini kita ubah jadi 25%. Oke, view altitude ini masih sama. Oke. Ini kita langsung aja. Aduh, sorry teman-teman, ini sebenarnya sebelum kita oke, kita harus mulai titik areanya. Jadi karena kita kebablasan, kita klik properties. Nah, kita alingin dulu pandangannya. Nah, ini di titik kotak ini kita titikin buat area. Jadi ini adalah kira-kira 80 rumah ya, terjangkau. Jadi kita titik di sini 1, sini 2, di sini 3, dan di sini 4. Oke. Kita sudah buat areanya. Sepertinya ini agak ke kanan dikit. Nah, ke kiri dikit, sorry. Ini juga ke kanan. Nah, dan ini agak ke bawah. Oke. Ini juga agak ke bawah dikit. Siap. Nah, setelah kita lakukan areanya, kita poligon areanya, kita klik OK aja, teman-teman. Setelah klik OK, kita tambahkan yang namanya STO, teman-teman. Nah, ini caranya adalah add, lalu kita place mark. Nah, kita beri nama STO. STO untuk warnanya nanti aja, ini icon. Kita cari STO itu bentuknya rumah. Nah, untuk opacity-nya kita agak perbesar, kira-kira 2 lah ya. 2, jangan terlalu besar, 1,5 aja. 1,5 kita letakkan di sini. Oke, di ujung sini. Nah, tepat sekali di sini. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita beri namanya UDC, teman-teman. Caranya klik kanan, lalu di place mark kita cari
UDC itu bentuknya segitiga. Oke, kita klik OK. Lalu sebenarnya kita bisa perbesar ya. Oh ya, ini namanya, sorry labelnya. Mungkin cukup sih, ini segini aja sih, udah lihat. Kita taruh, kita letakkannya dengan cara klik kanan, properties, lalu kita pindahkan di sini. Oke, di sini lah kira-kira. Oke, kita klik OK. Oh ya, tadi kita belum beri nama, kita beri nama dulu, namanya UDC. Oke, selanjutnya kita klik kanan lagi, kita tambahkan ODP, sorry teman-teman, ODP. Oke, untuk ikonnya kita cari yang ini. Oke, ODP, karena kita pakainya 8 perbandingan 1:8, jadi kita butuh 8. Kita namai ODP FAA 1. Oke, kita klik, sebelum kita klik enter, kita arahkan dulu aja. ODP 1 di sini, kita OK. Lalu kita salin saja sampai 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terakhir. Lalu kita ubah-ubah aja lokasinya, disesuaikan. Klik kanan, properties. Untuk yang kedua kita taruh sini. Oke, kita ubah namanya jadi 2. Oke, untuk yang lainnya juga sama, kita lakukan hal yang sama sampai 8. Ini 3 di sini. Oke, lalu ini 4. 4-nya kita taruh di sini, teman. 4 di sini pinggir jalan. Kita klik OK. Ini apa ini, kesalahan ini tadi, nggak sengaja. Tidak ada kesalahan ya, langsung aja deh. Oh, ini yang nggak sengaja, kita hapus aja dulu biar grafik ya. Ini kita properties, 4-nya kita taruh sini, kita namai 4. Lalu ini juga kita namai 5. Kita namai isi ke UTP-nya. Lalu kita kerjakan secara berulang hingga 8 kali. Caranya tetap sama, kita add lalu path, lalu kita ketik kabel DS, teman-teman. Untuk warnanya kita urut biru, orange, teman-teman. Kita titik dari UTP. Oh sorry teman-teman, ini ada kesalahan teknis, kita coba dulu aja. Oke, di sini kabel yang UDC ke UDP-nya belum kita path, lalu kita ketik kabel DS. Untuk warnanya ini warna biru. Kita titik dari sini ke sini. Oke, selanjutnya kita tetap melakukan hal yang berulang. Oh sorry, ini kok hilang ya teman-teman. Oke, kita lakukan Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk perulangan. Warnanya kita ubah. Oh sorry, ini kita properties. Titiknya ini salah ya teman-teman. Sebenarnya tidak bisa di Ctrl C dan V, jadi kita hapus saja, kita buat ulang. Caranya tetap sama. Klik kanan add dan path, kabel DS, kabel distribusi. Warna kedua yaitu orange. Kita titik dari UDP pertama ke UDP kedua. Oke. Kita lakukan hal sedemikian rupa selama 8 kali, hingga 8 kali. Nah, kita klik kanan, kabel DS. Warna ketiga yaitu hijau, UDP 2 ke UDP 3. Oke. Warna keempat ialah coklat. Coklat ini teman-teman. Coklat, kita titik dari UDP ke 3 ke 4. Oke. Kita
lakukan hingga sampai ke ODP 8. Nah, ini saya kasih tahu untuk bagaimana kita peletakan tiangnya. Jadi tiangnya ini kita letakkan di setiap ODP wajib ada tiang. Dan kemudian diantaranya DP itu ada tiang lagi sejarak 40 meter kurang lebih. Jadi setiap 40 meter ketemu tiang, kemudian tiang lainnya hingga ke ODP yang tertuju. Jadi kita kasih contoh bikin tiang ya. Kita add, klik kanan add lalu place mark. Kita cari icon tiang. Tiang itu bendera teman-teman. Bendera mana-mana? Bendera merah. Bendera putih. Nah ini. Untuk warnanya itu kita ubah jadi warna merah. Ini kita letakkan di ODP. Setiap ODP kita letakkan tiang. Oke. Kita namai tiang. Setelah selesai, kita kontrol C sama V saja. Oke, oke, oke. Kita contohkan untuk di antara tiang itu seperti apa. Di antara ODP itu seperti apa. Jadi kita ambil contoh satu tiang, klik kanan properties, kita ubah titik lokasinya. Misal di sini satu, terus kemudian yang di sini juga satu. Untuk bagaimana kita bisa mengerti jaraknya, kita klik di atas ini, ada namanya show ruler. Kita klik, lalu kita perdekat, ya, kita klik di sini. Lalu kita tarik. Nah, di sini ternyata di tiang selanjutnya itu 38 meter. Terserah kalian bisa 40 meter atau setiap 30 meter. Karena saya mungkin milihnya 30 meter aja. Jadi 29 meter itu selalu ada tiang. Nah, kita kira-kira di sini tiangnya. Jadi kita sudah temukan titiknya. Kita pindah saja. Kita pindah di titik tadi, teman-teman. Oke, di sini. Kira-kira di sini tadi udah tiang. Udah jaraknya pas. Kalian lakukan juga hal sedemikian rupa hingga sampai 8. Dan setelah kita cepatkan aja. Oke. Nah, ini adalah hasil daripada saya telah menyusun merangkai tiang-tiang kita sambungkan di setiap titik-titik tertentu. Nah, jadi warna yang ada kabel distribusi ini kita letakkan tiang, dan sebaliknya yang tidak ada kabelnya pun kita letakkan tiang juga di sini, terus sini, sehingga tiang-tiang itu ada di setiap area untuk penyambungannya, teman-teman. Jadi sekian, terima kasih telah menonton dan mempelajari bagaimana mapping di Google Earth Pro. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan dari kelas 2 DDK Telkom B dengan NRP 22245 di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial build di aplikasi AutoCAD yang sebelumnya rekan saya Udaya telah membuat Google Earth desain FTTH-nya. Sebelum kita merangkai di AutoCAD-nya terlebih dahulu, silahkan download map di CAD Mapper yang nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Terus yang nantinya kita akan instalasi jaringan FTTH yang pertama itu STO, ODC, dan ODP. STO sendiri sebagai pusatnya dan dilanjutkan ke ODC dan ke ODP. Lalu ke tiang-tiang yang nantinya akan menuju ke rumah-rumah. Kita menentukan ukuran yaitu segi 5, kita ubah ke segi 5 untuk membuat STO-nya. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu untuk warnanya kita akan klik head mau ya. Lalu untuk warnanya kita pilih yang solid dan sesuaikan, kita pilih warna yang kuning. Kita tempel 6 karena segi 6. Nah, lalu kita gambar seperti ini, teman-teman. Untuk warnanya kita kasih warna biru, teman-teman, sesuai arahan perintah.
Lalu untuk warnanya kita pilih warna biru teman-teman, tetap kita pakai solid. Sudah seperti ini. Lanjut kita membuat ODP yang berbentuk segitiga teman-teman. Lalu untuk segitiga kita pilih 3 untuk segitiganya, kemudian kita gambar, jangan terlalu besar teman-teman, segini aja cukup. Lalu untuk warnanya kita kasih warna merah teman-teman. Ini baru untuk jalur-jalurnya, permisalan kita pakai yang seperti ini kan teman-teman, STO ke ODC ke ODP ke tiang-tiang, itu kita pakai polyline teman-teman. Misal seperti ini, misalnya ini STO, ODC dan ODP kan teman-teman. Kita lanjut ke tarik kabelnya saja, misal kayak gini, kita tarik seperti ini teman-teman. Nah, dari sini kita enter. Nah, lalu ketika pilih warnanya, kita menyesuaikan ke quick practice. Ini untuk lebarnya teman-teman, kita pakai 2 aja supaya kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk colornya kita pakai permisalan kita pakai merah teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman.